untuk memasuki tahun yang baru 2022, dan kami percaya Engkau juga yang akan menolong hamba-Mu menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal baik bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang ibadah ini onsite terbatas maupun juga yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema firman Tuhan, yaitu pengharapan dalam kegelapan. Karena saya berpakaian seperti gembala, ya tentu tidak mungkin pakai kertas cetak tapi pakai papirus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pengharapan dalam kegelapan, pengharapan di tengah kegelapan. Kegelapan tidak ada seorang pun sebenarnya yang menyukainya. Ketika orang berada dalam kegelapan, maka ia tidak bisa bergerak kemana-mana. Mengapa? Karena ia tidak bisa melihat dengan jelas baik keadaan yang ada di depan maupun di sekelilingnya. Kalau dia memaksakan diri karena dia tidak tahu tempat itu, kecuali kalau itu rumah, itu pun rumah sendiri, kalau kegelapan kadang-kadang bisa ada benda-benda di depan yang tidak dilihat sehingga bisa terantuk. Dan bahkan kegelapan juga bisa membuat seseorang itu lalu bukan hanya terantuk tetapi jatuh. Dan masa di mana kita hidup sekarang ini juga disebut sebagai masa kegelapan. Orang tidak bisa lagi, kalau menurut istilah Alkitab, membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Itu disebut kegelapan yang sangat pekat. Ketika orang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dan sekarang itu terjadi. Ya, orang tidak tahu lagi ini uang siapa, uang pribadi atau uang milik rakyat. Orang tidak tahu lagi ini istri siapa, istri orang atau istri sendiri. Orang tidak tahu lagi apa ini murid atau siapa, lalu dia menjadi predator. Ini masa yang betul-betul disebut dengan kegelapan. Nah, mari kita akan melihat ayat yang menjadi acuan daripada tema kita, yaitu Lukas pasal 1 ayat 79. Lukas 1 ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, apakah yang paling dibutuhkan oleh orang dalam kegelapan itu? Hanya satu saja, yaitu terang. Dalam kegelapan naungan maut yang dibutuhkan itu terang. Begitu ada terang, dia bisa melihat sekelilingnya, dia bisa tahu apakah ada benda yang menghalanginya atau tidak. Nah, Zakaria mengucapkan pujian sesudah dia memperoleh anak di masa tuanya, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk memberitahukan juga kepada kita bahwa ada terang. Terang dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, wujudnya lalu apa terang dalam kegelapan itu? Kalau saya berada dalam kegelapan dan saya memperoleh terang, terang itu bisa berwujud dua hal. Yang pertama adalah solusi, ya, solusi penyelesaian langsung saat itu juga. Betul? Kalau saya sedang dirundung kegelapan karena masalah ekonomi saya, maka yang diinginkan adalah langsung pada saat itu saya memperoleh berkat Tuhan yang bisa saya pakai untuk menolong perekonomian saya, membiayai anak-anak saya sekolah, ya, untuk hidup sehari-hari, dan bahkan mungkin yang masih punya tanggung jawab keuangan bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Langsung solusi saat itu juga. Kalau saya dalam kondisi kegelapan karena sakit penyakit, maka yang dibutuhkan ya saya langsung sembuh pada saat itu juga. Itu disebut terang dalam kegelapan. Langsung. Kalau saya menjumpai orang yang mau berbuat jahat, ya langsung saat itu juga orang yang mau berbuat jahat kepada saya lalu mati di tempat gitu ya. Nah, itu namanya ya, itu solusi. Tetapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah pada peristiwa Natal
Ketika dikatakan bahwa ada terang yang menyinari manusia yang hidup dalam kegelapan dan naungan maut, itu langsung berupa solusi yang betul-betul diinginkan. Misalnya Yusuf itu adalah seorang tukang kayu di Nazaret. Apakah ketika dia telah menaati perintah Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya? Apakah ketika dia menaati perintah Tuhan untuk pergi jauh dari Nazaret ke Bethlehem, ya, atas ketaatannya terhadap perintah dari Kaisar Agustus di Roma? Apakah kemudian dia karena ketaatannya lalu, ya Yusuf seorang pengusaha kayu atau seorang tukang kayu langsung menjadi eksportir mebel? Wah, langsung menjadi seorang eksportir mobil yang dari daerah Palestina lalu dikirim ke mancanegara. Tidak. Apakah juga gembala-gembala seperti ini ketika mendengar suara malaikat, ya kunjungan daripada malaikat memberitahu ya bahwa juru selamat telah lahir, lalu mereka kemudian menjadi peternak-peternak yang kaya raya? Tidak. Itu berarti saudara-saudara, solusi yang kita harapkan kadang-kadang itu belum tentu langsung dapat kita peroleh. Sehingga apa? Bagian yang kedua, terang itu adalah pengharapan. Solusi akan ada tetapi tidak langsung saat itu. Sebab apa? Kalau kita selalu mengharapkan solusi pada saat itu juga, maka kita bisa menjadi kecewa. Mana pertolongan dari Tuhan untuk ekonomi keuangan saya? Mana pertolongan Tuhan yang saya harapkan untuk bisa segera sembuh dari sakit saya? Mana? Ya ada kesaksian orang tertentu, tapi kan tidak semua. Mana solusi daripada Tuhan? Dan justru banyak yang masih di dalam pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Where is the solution? The solution of my problem. Untuk problema saya ini loh. Mana? Nah sehingga apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Terang dalam kegelapan itu juga bisa berbentuk pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang memang belum terjadi saat itu tetapi akan terjadi kelak. Nah mengapa ada pengharapan? Karena pengharapan itulah yang menjadi daya dorong manusia itu untuk bergerak maju. Pengharapan itu ada terang tetapi di sana. Dan ini harus saudara-saudara ada satu ketekunan di dalam pengharapan. Itu ayat yang lain katakan begitu. Harus tekun dalam pengharapan. Supaya apa yang Allah sediakan, kalimatnya dalam kitab Nabi Yesaya, seorang anak telah dikaruniakan. Loh Pak, kalau telah kan sudah ada. Oh tunggu dulu. Ungkapan Ibrani telah itu memang Allah sudah sediakan tetapi letaknya di depan. Nah mari kita lihat beberapa contoh pengharapan dalam kegelapan ini. Yang pertama adalah kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ya saya mengatakan seorang anak telah diberikan, dikaruniakan itu tahun 700 sebelum Masehi. 700 tahun sebelum Kristus lahir. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? 700 tahun, lama sekali. Ini kata gembala namanya Rudi. Lama sekali menunggu. Why? Kenapa sampai begitu lama? Sampai pemazmur juga berteriak, sampai kapan lagi ya Tuhan? Sampai berapa lama Tuhan? Bener enggak ini janjimu ini? Bener enggak ini? Sehingga saudara-saudara ada banyak orang saat itu yang mulai betul-betul meragukan apakah Mesias itu akan datang. Apakah pengharapan di Israel itu betul-betul akan datang dari nabi yang satu ke nabi yang lain. 700 tahun. Bahkan setelah 300 tahun sejak Yesaya menyampaikan nubuatannya itu, lalu tiba-tiba saudara setelah 300 tahun dari situ tidak ada suara apa-apa. Selama 400 tahun dari kitab Maleakhi sampai ke Injil Matius itu tidak ada suara apapun dari Tuhan. No voice. Tidak ada suara. Seakan-akan Tuhan diam, Tuhan bisu, tidak ada petunjuk, seakan-akan Tuhan tidur. Bahkan mungkin ada yang beranggapan Tuhan mati, God is dead. Allah telah mati. No voice. No direction. Tidak ada suara. Tidak ada pengarahan. Tidak ada petunjuk. Mesti gimana ini? Menunggu dalam seakan-akan saudara-saudara ketidakpastian seperti kita sekarang ini. Nah tetapi saudara Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Amin.
Dan Allah pasti bekerja tepat pada waktunya. Galatia pasal yang keempat. Ayat yang keempat berkata demikian. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya. Waktunya di sini ini adalah waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan itu sekarang kita suka dengan lagu itu kan, waktu Tuhan. Ya, memang lagu itu paling enak dinyanyikan. Tapi kalau suruh jalani, saudara menunggu penuh kesabaran. Mana ini. Tetapi percayalah, Allah itu Allah yang setia. Sekali Dia berjanji, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Pasti ditepati. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu orang hidup dalam firman, pegang firman Allah. Ya, pegang betul-betul janji Tuhan. Karena Allah tidak pernah berdusta. Apakah Ia manusia yang seringkali berdusta? Seringkali kita memiliki relasi dengan Allah kita itu seperti relasi kita dengan suami, dengan istri, dengan orang lain, dengan siapapun yang seringkali ya omong doang. Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Nggak ada realisasi, mana? Lalu orang sudah menganggap Tuhan seperti itu. Tidak, Allah bukan manusia, sehingga Ia tidak mungkin berdusta. Ini menjadi pengharapan buat kita. Termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini, bahwa Tuhan segera akan bekerja dan membuatnya sudah menjadi reda. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, pengharapan itu tidak akan pernah menjadi realita tanpa adanya suatu effort, suatu upaya untuk merealisasikannya. Ada kerja keras di situ. Ada kerja cerdas di situ. Jangan saudara katakan, wah Tuhan sudah berjanji dan itu akan terjadi secara otomatis. Tidak. Lihat saja peristiwa Natal. Ada Yesaya yang terus-menerus menyuarakan nubuatan itu. Menyuarakan firman Tuhan. Tidak pernah lelah, tidak pernah mengenal capek. Ada tantangan, ada pergumulan. Ganti Nabi Yeremia. Bahkan sampai musuhnya itu adalah imam sendiri. Imam Pasyur Ibn Imer, bahkan saudara nabi-nabi yang lain menghadapi ancaman-ancaman kematian. Ya. Orang-orang yang bekerja keras untuk apa? Supaya pengharapan itu menjadi realita. Dalam peristiwa Natal sendiri ada orang-orang maju, saudara-saudara, yang pergi dari tempat yang jauh. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan baru sampai saudara-saudara di tempat di mana Yesus ada. Ada Yusuf yang bekerja keras, saudara-saudara, untuk melakukan perjalanan yang penuh bahaya dari Nazaret ke Bethlehem. Semua orang-orang yang tahu akan pengharapan itu, dia tidak akan berdiam diri dengan pasif. Dia akan bergerak, dia akan dinamis. Dan kalau Allah berjanji bahwa saudara-saudara kondisi seperti COVID ini juga akan segera selesai, tugas kita adalah menaati apa yang Tuhan mau. Menaati apa yang pemerintah telah tetapkan. Itu bagian kita. Ada bagian Tuhan setia menepati janjinya, tapi ada bagian kita melakukan yang disebut bagian kita ini dengan sungguh-sungguh. Ada perjuangan, ya. Bapak Ibu yang ingin anak-anak untuk bisa menjadi seorang yang berhasil di masa depan, apakah lewat pendidikan formal atau pendidikan informal atau non formal. Tentu tidak bisa kita katakan kepada anak kita, kamu cita-cita jadi apa? Jadi dokter mama. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Ya duduk mama, berdoa. Nanti langsung jadi dokter. Enggak. Dia mesti belajar. Dia mesti melawan cobaan untuk kalau di depan, kalau masih online itu di depan HP-nya itu untuk kemudian tidak terus-menerus main game. Lalu muncul saudara-saudara beberapa kali di WhatsApp itu, anak tanda petik saudara-saudara ngakali orang tuanya. Seolah-olah sedang belajar. Ya waktu mamanya di luar, wah lagi belajar. Tapi begitu mamanya pergi, ada tali di kakinya, ganti game. Ini gimana ini? WA kayak gini ini tersebar. Lalu anak-anak tahu, oh aku iso ngakali bapak ibuku. Coba saya. Bagaimana cita-cita itu bisa menjadi realita? Bagaimana pengharapan itu bisa menjadi kenyataan? Kalau tidak ada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, pengharapan dalam kegelapan itu hanya bisa, saudara-saudara, terjadi dalam hidup kita. Jadi kenyataan kalau kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37
Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tidak ada yang mustahil. Tetapi saudara-saudara, cara Allah bekerja bukan seperti cara kita. Bentuk bagaimana Allah bekerja, saudara-saudara, tidak mungkin lalu nuruti maunya kita. Kita yang harus nuruti maunya Tuhan. Oh, cara Tuhan seperti ini toh. Oh, Tuhan mendidik saya. Ya, untuk apa? Bersabar dalam pengharapan. Untuk apa? Untuk bekerja keras dalam pengharapan. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang yang sudah tidak punya pengharapan, orang tidak punya pengharapan disebut putus asa. Kalau putus asa, ya orang lalu merasa masa depannya tidak ada lagi. Apa yang sedang dialami, kesulitan, kegelapan yang sedang dialami itu dianggap sebagai final, sebagai finish, akhir, kiamat, selesai, sudah. Padahal itu baru proses. Ada sesuatu titik terang di depan. Ayo maju, ayo bangkit, ayo bergerak. Dan ayat tadi Lukas 1 ayat 79 berkata menuntun kita, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan adalah orang yang penuh damai sejahtera. Dia tidak akan takut apapun. Ya, kalau saudara-saudara berjalan lalu kelihatan seperti ada pintu yang tertutup. Beberapa kali saya sampaikan ilustrasi ini. Pak, pintu di depan tertutup. Kanan kiri juga Pak, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tertutup semuanya. Jadi saya tidak bisa kemana-mana. Saya katakan tunggu dulu, di depanmu itu ada tombol. Di lantai itu ada tombol. Mungkin tombol itu tak nampak. Tapi iman itu harus dengan perbuatan. Bergerak, maju. Pak, maju bagaimana? Pintu tertutup. Pak, maju bagaimana? Kanan kiri itu tembok. Tapi saya katakan bergerak. Nah, ketika orang ini bergerak, lalu dia menginjak sesuatu saudara di depan tombol itu, dek, lalu pintu itu terbuka. Wah, pintu terbuka. Karena apa? Karena saya mau bergerak. Karena saya mau maju. Karena saya tidak tetap di tempat. Karena saya mengarahkan kepada yang di depan saya jalan walaupun sepertinya nggak kelihatan apa-apa. Nggak ada solusi sepertinya. Tapi ketika melangkah dan tombol itu diinjak, pintu terbuka. Lalu muncul pertanyaan lagi. Pak, setelah pintu pertama terbuka lalu saya kemana? Saya beritahu pada saudara. Tuhan tidak pernah menunjukkan kepada kita habis pintu A, lalu pintu B, lalu pintu C, lalu pintu D. Tidak. Prinsip kerja Tuhan. Melangkah, Tuhan buka pintu A. Lakukan tidak. Lakukan tidak. Beresiko, ya. Iman itu memang risiko. Tetapi saudara-saudara, karena kita beriman kepada Allah yang bagi dia tidak ada yang mustahil, maka saudara, risiko itu akan terbayarkan dengan berkat yang besar. Ini cara kerja Tuhan. Karena banyak orang ingin, Pak, kalau setelah ini lalu apa? Lalu apa? Loh, kalau tahu semuanya begitu, ya saudara, apa enaknya nonton sinetron? Ya, sudah tahu Mas Aji akan ketemu dengan titik-titik gitu ya. Wah, sudah selesai sinetronnya, ngapain? Tapi ketika orang selalu sudah di akhir sinetron, bagaimana kemudian? Wah, itu yang membuat saudara-saudara satu curiosity, keingintahuan. Terus habis ini gimana ya? Habis ini gimana ya? Habis ini gimana ya? Wah. Nah, prinsip hidup dengan Tuhan saya pelajari dalam hidup saya berdasarkan Alkitab seperti itu. Abraham dipanggil keluar dari negerinya, mau kemana? Tidak tahu. Lalu setelah itu apa? Tidak tahu. Yang penting dia pegang janji Tuhan bahwa anak cucumu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dia pegang janji Tuhan. Dan dikatakan ia bertindak. Nah, tindakan Abraham atas imannya itu yang membuat dia disebut sebagai kebenaran. Dan Allah menyebut Abraham sahabatnya. Saudara mau jadi sahabat Allah? Amin. Friend of God. Apa friend of God? Ketika Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, lakukan. Mengalami sakit penyakit yang berat, yang kronis. Firman Tuhan berkata ketika dibaca, ampunilah musuhmu. Pak, setelah ngampuni musuh nanti bagaimana penyakit saya begini-begini? Lakukan itu dulu. Nah, begitu dilakukan, penyakit itu lenyap. Karena saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Ada pengharapan dalam kegelapan.
Mari kita akan menaikkan pujian Whispering Hope. Satu pujian lama, merdu seperti suara malaikat. Dan kita naikkan pujian ini sebagai tanda kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Merdu seperti suara malaikat, tegap seperti tumbuhan, nyanyi dalam kesusahan hingga pada nantikanlah gelap lalu, angin ribut pun teduh. Nantikanlah fajar pagi bersinar dengan terangnya. Katakan dengan penuh iman, saudara. Pengharapan ku cinta suaramu, firman-Mu beri selamat padaku. Pengharapan, pengharapan, amin. Ku cinta suaramu, firman-Mu beri selamat padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tak pernah sendiri. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang setia, Engkau memberi kami kemampuan untuk berjuang. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kegelapan hari-hari ini, baik Tuhan masalah ekonomi, baik masalah sakit penyakit, baik masalah apapun, kami percaya di dalam Yesus Kristus Sang Bayi Natal ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Oleh karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of awe, the very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ayat dasar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan berdoa bersama-sama, nanti Bapak Majelis, Bapak Yuyuh akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Di sore hari ini kami dapat merayakan Natal, hari kelahiran Engkau begitu dahsyat dan ajaib, damai sejahtera, sukacita, bahkan lebih lagi ya Tuhan. Kami diberikan pengharapan untuk menyongsong hari-hari yang akan datang ya Bapa. Terpujilah namamu, kami akan menyerahkan korban syukur kami, kiranya korban syukur kami adalah korban syukur yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kehadirat Engkau ya Bapa. Kami serahkan juga majelis bendahara yang mengelola keuangan, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan dan keagungan Engkau saja Bapa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepanjatkan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat, selamat datang Budi dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, datanglah bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi putra Allah yang dipalungannya. Salam, 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 salam. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, setelah bersama-sama kita mengikuti perayaan Natal pada malam ini, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tahta kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran Yesus Kristus Sang Bayi Natal, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. See you, Merry Christmas.